아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말 없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 I say I'm really fine. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Suradus Manala Gayuni. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan warga negara Indonesia yang ada di Korea, Aika Ramayu. Kita akan berbincang bagaimana Eka sampai ke Korea, bagaimana beliau bisa bertahan sampai sekarang dengan perbedaan bahasa, budaya. Langsung saja kita ngobrol dengan Eka. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Baik. Gimana kabar di sana, Bang Yus? Alhamdulillah. Ini lagi santai nih ya? Sampai akhir minggu. Iya, Hari Sabtu, iya. ya? Iya. Suami, anak sehat ya? Sehat. Itu lagi di kamar sebelah. Lagi tidur siang anaknya. Iya. Gimana ceritanya, Kak, sampai bisa ke Korea? Jadi saya tinggal Eka. Saya panggil Eka aja ya. Eka Iya, itu iya. tinggal di Korea karena menikah dengan orang sini. Udah 2 tahun menikah. Jadi udah 2 tahun. Ini 2 tahun. Ya. 2019 saya Eka menikah. Iya. 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Iya, jadi menikah dengan orang sini, tinggal di sini. Ya. Bukan karena kerja atau kuliah. Iya. Ketemu suami dulu di mana? Jadi saya Eka tuh ketemunya online. Awalnya online, terus kita cuma belajar bahasa nih istilahnya. Kalian belajar bahasa, terus jadi teman, lama jadi connect gitu ya. Jadi nyambung cara bicaranya, terus kita jadi lebih dekat satu sama lain. Terus akhirnya pacaran, terus ketemu kedua orang tua, masing-masing orang tua, akhirnya mau menikah. Ya, itu belajar bahasa, Eka belajar bahasa Korea, dia belajar bahasa Indonesia atau bahasa apa? Jadi dia waktu itu sebenarnya tujuan bertemu bukan untuk belajar bahasa, cuma karena waktu itu kita tertarik ke bahasa, jadi kita jadi berbicara bahasa. Jadi kita lebih banyak, jadi kita banyak berbicara tentang bahasa. Jadi dia itu mau belajar bahasa Inggris, kita mau belajar bahasa Korea. Ya, oke. Jadi Eka sendiri ini secara pendidikannya background-nya apa? Memang background-nya bahasa? Iya, S1-nya bahasa, S2-nya ke sedikit politik budaya. Politik budaya. Jadi tapi S1-nya bahasa. Bahasa apa? Bahasa Korea? Mandarin. Bahasa Mandarin. Mandarin ya? Iya, bahasa Cina. Nggak ada Koreanya. Ya. Di mana? Di UI, di Universitas Indonesia. Oke. Jadi justru nggak ada nyambungnya ke bahasa
Koreanya ya. Iya. Iya, jadi pendidikan Eka tuh nggak ada nyambungnya dengan kehidupan di sini. Maksudnya kalau ngomongin tentang pekerjaan ya. Iya. Nggak ada nyambungnya. Cuman makanya tadi alasan tinggal di Korea itu ya cuman karena jodohnya di sini. Iya. Jadi 2 tahun nikah dengan orang Korea yang mulai dari ya chat tadi ya, saling kenal, kemudian sama-sama interest belajar bahasa. Suami waktu itu interestnya belajar bahasa apa? Bahasa Inggris? Iya waktu itu mau belajar bahasa. Dan Eka pasti ya bahasa Inggrisnya ya? Oh, bisa lah. bisa. Ini polyglot nih. Kalau polyglot tuh berapa bahasa dulu? Eka bisanya 4. 4 ya? Tapi kalau mau gabungin bahasa Gayo berarti 5. Ya, Gayo. Jadi digabungin Indonesia, Korea, Inggris, Mandarin, Korea. Nah, ini kelima bahasa ini dituturkan aktif ya? Oh, enggak juga. Karena bahasa Cina kan sekarang yang udah turun sekali karena kan nggak punya teman untuk berbicara gitu kan, udah lama. Terus kemarin itu sempat tinggal di Taiwan, ya udah di Taiwan aja gitu. Sekarang karena nggak ada teman lagi ya jarang diutarakan, jadi kaku lidahnya. Bahasa Gayo juga sebenarnya agak kaku dikit lidah. Agak lama kalau misalnya mau menyusun kalimat. Ya, secara lingkungannya juga nggak lingkungan Mandarin lagi ya, nggak lingkungan Indonesia dan nggak lingkungan di daerah. Ya, ini kan bersuami kan orang Korea. Tadi kan perkenalannya sudah diceritakan. Bagaimana Eka menyikapi perbedaan bahasa, budaya, dan bisa survive di sini kan? Jadi kalau ngomong tentang bahasa, jadi awalnya Eka tuh juga udah tertarik dengan bahasa kan. Jadi kalau untuk bahasa sebenarnya intinya mau belajar aja gitu. Jadi waktu sebelum kenal dengan ayahnya, gimana sih ngomongnya? Sebelum kenal dengan suami Eka, waktu itu Eka udah sedikit tahu tentang bahasa Korea. Jadi ketika bertemu itu tinggal, oh aku tahu ini, terus dia jadi tertarik gitu untuk ngajarin. Jadi lama-lama kita langsung Eka langsung belajar melalui percakapan dengan dia. Jadi lama-lama jadi terasa. Jadi kalau kembali lagi kalau untuk bahasa sebenarnya kendalanya ada pasti, tapi karena tinggal serumah dengan orang Korea lama-lama jadi terasa. Kendala paling kalau keluar rumah itu orang ngomong ini atau pedagang ini ngomong ini atau ketika mau ke rumah sakit kan bahasanya lebih formal, lebih kompleks ya kata-katanya, jadi itu masih belum bisa sendiri. Masih 2 tahun ya, nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi udah seperti apa. Dari tingkat kesulitan gimana Kak bahasa Korea? Lebih sulit Korea dibandingkan Mandarin, Inggris? Lebih sulit Mandarin sama bahasa Inggris. Sebenarnya lebih sulit. Iya. Menurut Eka sih gitu, lebih sulit Mandarin dan bahasa Inggris. Tapi mungkin karena di Korea ini Eka lagi karena tinggal serumah sama native-nya kan, orang penutur aslinya. Jadi karena setiap hari dia juga ngomong bahasa Korea Eka, jadi lama-lama terbiasa telinganya. Sedangkan bahasa Cina dan bahasa Inggris kan dulu belajarnya dengan orang Indonesia. Bahasa Korea lebih gampang untuk dipelajari bagi Eka. Ya, tambah tadi suami orang Korea, jadi setiap hari praktis, telinganya juga terbiasa, kecuali untuk situasi-situasi formal ya. Keluar. Ya, ini 2 tahun di Korea. Kira-kira kemampuan bahasanya gimana? Udah kalau pasti speaking sudah belum? Belum pasti speaking, tapi lebih ke mendengar ya. Misalnya orang ngomong nih. Ini. Cuman gitu aja. Mengerti, tapi ketika mau balas lagi, kurang kosakata gitu. Jadi vocabulary yang ada di kepala itu masih sedikit.
Iya, iya. Apa ya tadi? Gimana sih tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya, Bang? Sorry. Untuk situasi formal yang susah ya. Iya ya, untuk situasi formal susah. Kalau untuk general speaking oke ya. Oke. Untuk level ya tadi. Ngomongin level tadi, levelnya masih level daily activity. Jadi kehidupan sehari-hari masih oke. Daily activity untuk general speaking it's okay ya. Kalau misalnya ke supermarket, misalnya kita nyari barang misalnya gitu, cuma udah bisa. Oke. Maaf, permisi, ini di mana ya, misalnya gitu, itu udah bisa. Permisi, saya nggak punya kartu ini, boleh pakai kartu ini, misalnya. Itu udah. Dan itu direspon juga bisa ya. Ya. Nah, terus soal budaya, ini kan perbedaan budaya ya. Gimana menyikapi perbedaan ini? Kemudian dulu waktu pas menikah disampaikan ke orang tua, ini calonnya orang Korea nih, gitu kan? Itu gimana tuh? Awal kasih tahu orang tua ya. Waktu itu sebenarnya orang tua saya juga tipe orang tua yang nggak mengekang anaknya, jadi cukup gampang kenalin orang asing sebagai pacar atau calon suami waktu itu. Jadi waktu itu cuma ngomong, oh iya nih mau kakak saya sebenarnya ngomong ke ayah saya waktu itu lagi nyetir ya ke kebun, terus tiba-tiba kakak saya, Ama ini pacarnya orang Korea, nggak ada agama lagi katanya, ateis. Iya, iya. awalnya masih agak gugup ya karena ngomong kayak gitu kan. Iya. Tiba-tiba ayah saya nikah sama orang Islam lah yang gitu. Paling itu doang kalimat yang pertama. Komen pertama dari Ama, dari ayah saya, Ika. Terus itu lama-lama cerita-cerita ke Ama gitu, Ama, jadi dia ini kayak gini, dia ini kayak gini gitu kan. Terus sama ini juga, sama Mama juga kemarin juga, sebelumnya udah cerita-cerita juga. Terus terakhir ketika dia mau ketemu sama keluarga, mau ngelamar istilahnya, itu baru Eka serius ngomong sama ayah, sama Ama, ini dia mau ke Takengon, mau lamar. Kata Ama waktu itu, Ama kalau bulan itu Mama nggak bisa restui. Jadi waktu itu Eka juga ngomong ke dia, lo harus masuk Muslim nih. Jadi nggak punya agama, soalnya aku harus nikah sama orang Islam. Jadi waktu itu dia juga sebenarnya udah belajar sedikit-sedikit, tapi belum memutuskan untuk jadi agama apa. Dia kan dari kecil dibesarkan tanpa agama sama orang tuanya. Orang tuanya juga sama? Ya, orang tuanya juga bukan, ya, orang tuanya juga ateis. Bapaknya sedikit Buddha. Karena nggak terlalu religius. Jadi emang dia dan kakaknya dibesarkan ateis. Jadi konsep ketuhanan itu masih kabur. Yeah. Jadi waktu itu Eka bilang juga tadi kan kita ketemu online, jadi kita tuh sering berbicara secara online, teleponan, video callan. Nah itu kita sering berdiskusi tentang agama juga, selain bahasa banyak yang kita bicarakan. Jadi waktu itu dia bukan gara-gara Eka juga, tapi adalah sedikit gambaran tentang Islam atau tentang agama lainnya. Nah ketika Eka bilang kalau ayah Eka maunya punya menantu yang Muslim, Eka harus berbicara dengan orang Muslim. Dia bilang boleh nggak kalau aku masuk Islam dulu baru belajar, katanya gitu. Jadi kan itu juga ada sistemnya lagi kan, kalau di Korea ini kalau menjadi enggak. Jadi ada kantor konversi agama ya, kalau di kantor agama lah ya, yang mewajibkan untuk belajar dulu baru konversi, ya kan? Konversi jadi mualaf. Ada yang konversi dulu baru belajar, ada juga yang gitu. Nah, kemarin mereka masuknya yang kedua ini. Jadi dia masuk Muslim, waktu itu langsung ke Takengon, masuk Muslim, diurusin sama Ama. Terus dari situ dia belajar sholat sama Ama, setelah sholat juga dia belajar. Ya gitu, baru disetujui. Untuk masalah apa kayak Ama nggak setuju ini, nggak setuju itu nggak pernah ada. Ini juga orangnya cukup open minded gitu, jadi sering masuk asal dia baik, gitu lah. Yeah. Jadi lancar aja sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya.
ya secara ini sudah jodoh Eka. Kemudian orang tuanya juga open minded dan menyangkut yang lain-lain. Ini kemudian suami juga belajar, kemudian mualaf ya. Ya, tadi disebutkan bisa berbahasa daerah Gayo. Kemudian Ama Ine. Jadi Eka sendiri asalnya dari Gayo. Ya, Gayo di mana kan? Takengon. Ya, Aceh Tengah ya. Nah, jadi kalau untuk suami berapa bersaudara? Eka berapa bersaudara? Oh, Eka itu 4 bersaudara. Eka anak kedua. Jadi ada dua kakak, satu kakak, satu adik perempuan, satu adik laki-laki. Kalau suami? Kalau ini dia punya kakak satu, kakak perempuan. 2 bersaudara. Kalau Ama sama Ine kah kerjanya apakah? Kalau Ina dia sekarang di Kabit kebudayaan di sosial apa kebudayaan ya, lupa, belum update lagi. Bukan di informatika. Tapi ya, di pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengahnya ya. Iya. Baru itu soalnya kebudayaan sosial kalau nggak salah, baru ganti lagi. Ya. Terus kalau Ama udah pensiun. Oh, udah pensiun. Udah pensiun. ASN juga berarti di Aceh Tengah. Dia waktu itu guru TNI. Guru agama. Iya. Nah, kembali ke cerita Korea. Nah, ini kan menikah terus pindah ke Korea. Sekarang sudah 2 tahun. Bisa disampaikan nggak ke penonton podcast ini? Nah, kehidupan di Korea ini seperti apa, Kak? Nah, syukurnya kan Eka mirip-mirip orang Korea nih ya, putih-putih ya. Iya. Ya, matanya juga agak sipit ya. Sering dikira orang Allah. Emang kalau dilihat aja mungkin dia pikir orang sini, tapi kalau udah bicara pasti dia tahu orang asing. Iya. Langsung ditinggalin. Ya. Nanya gimana jalan ke sana misalnya gitu kan. Sorry, ini nanya ke sini gimana? Oh, sorry, saya orang asing, saya tidak tahu. Iya. Baru kelihatan ya, bukan ya orang Korea KW ya. Ya. Soalnya kalau ngomong bahasa Korea juga masih ada logat bahasa asingnya, logat orang asingnya. Ya. Jadi kalau kehidupan di sini khususnya untuk sebagai orang asing ya, kehidupan di Korea itu sebenarnya kalau di Eka sendiri, karena tinggalnya juga di daerah perkotaan, jadi masih oke, masih aman, masih diterima oleh orang-orang sini. Gitu. Karena kan Korea itu terkenal dengan rasisme ya, masih banyak rasisme yang terjadi di Korea kan, tapi itu sebenarnya lebih banyak terjadi di tempat-tempat kecil, bukan perkotaan atau di daerah-daerah bawah, di provinsi-provinsi yang letaknya lebih terpencil gitu. Di kota juga ada seperti Seoul atau di Seongnam, sebenarnya juga masih ada tapi tidak terlalu banyak. Jadi Eka jarang menemukan perilaku diskriminatif atau rasisme, masih sering. Malah lebih sering ketemu sama orang yang lebih friendly daripada orang yang itulah defensif. Ya, menyinggung, orang yang menyinggung. Jadi masih oke kalau menurut Eka tinggal di Korea, asal kitanya juga respect the way of people here living. Ya. Jadi kuncinya itu ya, respect each other. Jadi mereka juga respect, apalagi kita orang asing di sini ya. Iya. Misalnya orang di sini nggak suka buang sampah sembarangan gitu kan, atau orang di sini nggak suka keributan. Misalnya di MRT, di subway, bus gitu, kita nggak boleh ngomong gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan masih boleh ya, setahu Eka masih boleh.
Tapi kalau di sini kalau misalnya kita ngomong gitu pasti dilihatin lah. Atau ada yang langsung nyamperin, di sini nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi istilahnya kalau mau diterima ya kita pun harus terima peraturan yang ada di mereka, kebiasaan itu. Jadi kalau misalnya sama-sama menerima, hidupnya jadi lebih gampang. Ya secara pastinya mengganggu ya. Mungkin orang on the way home atau ke kantor itu ya istirahat. Jadi dan tadi disebutkan ini menyangkut kasus di transportasi tadi itu, masyarakat kan terbuka tadi ya, lebih terbuka, open minded, kemudian lebih inklusif ya. Jadi kalau di tempat-tempat publik yang lain gimana? Sama penerimaannya? Sama aja sih. Saya Korea itu termasuk komunitas yang inklusif karena dia kan homogen. Dia cuma ada satu suku Korea. Jadi sebenarnya pada dasarnya dia sulit untuk menerima orang luar masuk ke lingkungan dia. Tapi karena masih berkembangnya informasi dan segala macam, anak-anak mudanya yang lebih menerima untuk belajar hal baru dari orang asing. Jadi sekarang lingkungannya khususnya di kota itu lebih friendly untuk cuman untuk tadi pertanyaannya di publik di ruang publik yang lain selain transportasi gimana? Misalnya kan rumah sakit lah ya, karena kita seringnya sekarang ke rumah sakit kan untuk ngurusin cek rutin. Sebenarnya di sini paling nggak enaknya kalau untuk hal-hal kayak sakit atau kata pemerintah adalah ketika berbicara, khususnya untuk orang yang belum bisa bahasa Korea dengan fasih untuk hal-hal formal gitu. Karena mereka di Korea ini masih jarang orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi orang asing pun nggak bisa memaksakan untuk orang ini berbicara Inggris gitu. Jadi waktu tahun-tahun pertama, Eka tuh masih memaksakan orang sini bahasa Inggris gitu. Ya, Eka tuh masih nanya misalnya ke rumah sakit, can you speak English? Masih nanya gitu ke mereka, padahal tuh nggak sopan ya. Karena waktu itu masih gimana ya, nggak tahu mau ngomong gimana gitu kan. Jadi sorry I'm a foreigner, sorry saya orang asing gitu, boleh nggak bahasa Inggris? Oh sorry, kita nggak bisa bahasa Inggris gitu, kita nggak bahasa Korea. Gitu. Lama-lama Eka ngerti sendiri, oh nggak boleh dipaksa, jangan dipaksa, kitanya yang harus paling di ruang publik yang lain itu kita nggak bisa kendala bahasa. Di sini orang jarang yang bisa bahasa. Jarang. Itu majority atau mostly pakai bahasa Korea berarti? Jarang banget ya bisa bahasa ya. Ya. Jadi mau nggak mau. Kenapa? Anak muda yang di Seoul itu pasti. Oke. Ini memang yang kotanya banget ya. Ya. Jadi kita yang mesti adapt, lagi-lagi appreciate, respect dengan mereka, pakai bahasa mereka. Ya secara kita tinggal di sini ya kan. Betul. Ya tapi kalau di Indonesia kan masalahnya orang asing itu dia bahasa Inggris, orang Indonesia juga nggak apa-apa gitu ya. Orang Indonesia akan mencoba gitu kan, mencoba untuk menjawab dengan bahasa Inggris walaupun kata per kata. Kalau di sini itu kebanyakan ya, ada yang mencoba, tapi kebanyakan untuk di pengalaman mereka itu nggak ada yang mau mencoba, langsung bilang nggak bisa bahasa Korea. Jadi Eka pun terpaksa. Ya, itu jawabnya in English, in Korea, bilang. Oke. Kadang bahasa Inggris tapi no, Korean. Oke. Jadi mereka juga paham bahasa Inggris sangat terbatas berarti ya, sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Oke. Nah, terus tadi cerita background-nya S1-nya Mandarin di UI. Jadi memang tamat sekolah dulu memang pengen kuliah bahasa Mandarin atau gimana ceritanya, Kak? Tamat sekolah. Waktu SMA kenapa? Ya, tamat sekolah maksudnya. Tamat sekolah apa memang bercita-cita kuliahnya di bahasa atau sastra Mandarin? Iya, dulu saya tuh selalu tertarik dengan budaya.
Jadi apapun yang berhubungan dengan budaya. Dan waktu SMA ada guru yang datang dari Cina ke SMA Eka di Banda Aceh. Itu ngobrol. Waktu itu belajar bahasa Mandarin dengan dia, klop aja gitu, langsung masuk aja gitu di telinga bahasa Mandarin. Nilai juga bagus terus pokoknya. Terus akhirnya masuk bahasa Mandarin aja ya untuk sekolah, untuk kuliah. Itu kebetulan ada program undangan dari SMA, terus mereka langsung apply di UI Sastra Cina. Terus lulus. Memang tertariknya di budaya dan bahasa. Ya, memang interestnya di situ ya, dan sepertinya bahasa sama budaya ini udah chemistry-nya Eka nih ya di situ ya. Kayaknya sih gitu. Dan iya, gitu sih. Iya. Banyak. Iya, SMA di Banda Aceh SMA berapa? Modal bangsa. Oh, di Modal Bangsa. Iya. Kalau SD SMP di Banda Aceh juga? Nah, Eka SD SMP masih di Takengon. SD-nya SD Buntul Kubu dulu. Sekarang namanya SD apa ya? SD 8 Tawar kalau nggak salah. Dulu Buntul Kubu. Terus SMP-nya dulu namanya SMP 3. SMP 3 Takengon. SMP 3 Takengon. Ya. Tamat tahun? 2008 kalau nggak salah. 2008. Terus modal bangsanya? 2008 masuk modal bangsa. Ya. Oke, baru ya 2011 ya? Iya. Ya. Selesai S1 Sastra Cina UI. Nah, waktu pas kuliah ini gimana Kak? Aktif kegiatan ekstra di kampus? Nah, secara perkuliahan seperti apa? Secara perkuliahan mungkin ya tadi karena klop dengan budaya dan bahasa, emang interestnya di situ, jadi kegiatan perkuliahan tuh berjalan dengan baik. Alhamdulillah dapat IPK juga bagus terus. Jadi kayak sombong gitu ngomongnya. Jangan-jangan emang ya bagus terus, jangan-jangan tertinggi di jurusannya. Ya. Oh, alhamdulillah pernah. Wah, keren ya. Ya, terus? Ada. Ya, terus selain itu juga alhamdulillah waktu itu karena udah bagus dinilai, jadi punya kebebasan untuk ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa lain. Jadi sempat juga menjadi ketua himpunan mahasiswa Sastra Cina waktu itu. Jadi sibuk mengurus anak-anak teman-teman sejurusan. Ya, itu ramai yang sastra Cina di angkatan Eka. Berapa orang ya? Jadi berapa orang ya? Saya lupa. Di bawah 100. Bawah 100 ya? Tapi itu angkatan. Satu angkatan aja. Tapi kan ada 4 angkatan kan sekali. Ya. Ya. Itu kebanyakan laki-laki, perempuan, karena tadi kan ketua HMJ tentu ini memimpin teman-teman. Iya. Sastra Cina itu jarang ada murid laki-lakinya. Ya. Jarang tapi ada ya. Ada, angkatan saya aja perempuannya berapa kalau salah, lakinya cuma 4. Yang tinggal karena ada yang drop out atau ada yang mau pindah jurusan juga banyak kan waktu itu. Jadi pas masuk itu ada 7 kalau nggak salah. Ya. Jadi ya secara perkuliahan oke, dengan GPA tertinggi, aktif juga di kegiatan ekstra ya. Dan selesai sastra Cina UI. Nah, Eka langsung kerja atau ada ya berentrepreneur atau seperti apa? Kerja dulu waktu itu. Kerja dulu sebentar mengajar. Jadi kembali lagi Eka tuh budaya bahasa terus hanya mengajar. Actionnya di mengajar. Jadi mengajar bahasa Mandarin waktu itu di SMA, di Institut Bahasa di UI. Terus
privat-privat, jadi lebih ke situ aja. Baru apply S2. Ya. Jadi mengajar selama 1,5 tahun kok. Jadi sembari mengajar prepare untuk S2-nya ya? Karena waktu itu rencananya Eka mau jadi dosen, jadi butuh S2. Ya, jadi dosen targetnya di alma maternya juga di UI atau di mana aja? Iya, rencananya gitu, di UI rencananya. Oke. Ya, karena janjian juga sama teman yang lain. Oh gitu. Teman yang lain juga mau jadi dosen. Jadi kita, udah nih kita jadi dosen. Jadi cari S2. Ya, jadi ini nasionalisme ke UI-an ya. Jadi kuliah janji ntar berbakti ke alma mater lagi. Mungkin enggak ya. Iyalah, saya bilang iya aja. Iya. Ternyata larinya ke Korea ya. Iya, jodohnya di sini. Lebih ke jodoh daripada mimpi itu. Iya. Tapi ntar bisa balik lagi. Tinggal lapor Pak Rektornya, Pak Dekan, Pak, ini janji saya dulu. Saya ingin menunaikan janji begitu. Tapi sekarang sudah tidak berminat lagi menjadi dosen. Iya. Sudah, sepertinya ada hal lain yang bisa saya lakukan. Iya. Tapi passion di bahasa, di budaya itu tetap ya? Pasti. Orang sampai sekarang juga masih. Ya. Oke. Terus tadi apply S2. Dan ke Taiwan. Nah, jurusan apa tadi Kak? Dan kampus apa di sana? Kampusnya namanya National University. NCCU, jurusan International Masters Program of Asia Pacific tadi. Jadi lebih ke politik. Lebih ke politik? Iya, kayak HI ya, tapi kayak HI, hubungan internasional, tapi lebih mengkhusus ke Asia Pasifik. Terus karena kan tadi S1-nya Cina. Iya. S2-nya HI di daerah Cina, Korea, Jepang, Asia Selatan, Asia Tenggara. Ya, oke. Lebih ke Asia Selatan sama Tenggara ya? Asia, daerah Asia lah. Oke. Asia Pasifik. Oke. Berapa lama S2-nya? 2 tahun lebih sih. Karena sidangnya kemarin itu ditunda. Iya. Masuk tahun berapa Kak? 2015 kalau nggak salah. 15. Nah, Eka tuh lulus 2019. Iya. Kok 4 tahun sih? 2000 berapa ya? 2017 apa lupa. 2017 masuknya S2. 2017. Iya, 2017. Terus lulusnya 2019. Nikahnya sebelum S2? 2019. Oke. Berarti udah lulus S2 nikah ya? Iya. Ada alasan tersendiri kenapa ngambil jurusan tadi? Dan itu full scholarship ya? Iya, full scholarship. Alasan ngambil itu kan karena tadi Eka bilang S1-nya kan Mandarin. Yes. Nah, tapi Eka kan masalahnya di budaya juga. Jadi waktu itu sebenarnya ada 2 pilihan, mau lanjut ke bahasa aja atau lebih meluas ke hal yang lain. Nah, waktu itu di Eka itu tertarik dengan kampusnya. Nah, di kampus ini cuma ada yang berhubungan dengan Mandarin itu ya ini. Jurusan yang tadi IMAS, nama jurusan IMAS kalau disebut. Jadi di kampus itu yang berhubungan dengan Cina adanya jurusan itu dan pengajarannya dalam bahasa bukan dalam bahasa Cina. Karena Eka juga bahasa Cina nggak tertinatif, jadi nggak bisa masuk ke kelas. Kalau gurunya ngomong bahasa Cina terus jadi mengerti nggak juga. Jadi gara-gara jurusan ini diajarkan dengan bahasa Inggris dan menyangkut dengan Cina. Jadi gara-gara itu pilih. Ya, jadinya lebih mudah ya dalam hal perkuliahan ya, walaupun basicnya sastra Cina. Ya.
Ini tadi full scholarship. Bisa dibagi nggak ke teman-teman bagaimana mendapatkan beasiswa ke Taiwan ini? Jadi ini sebenarnya kan sering banget share ini dengan teman-teman yang mau mencari scholarship ya. Namanya TETO, TETO, itu Taiwan Economic Trade. Apa lagi ya? Lupa. TETO pokoknya nanti. TETO. Cari aja TETO. Itu dari Taiwan Ministry of Economic. Jadi Menteri Ekonomi Taiwan. Itu dari Menteri Ekonomi Taiwan untuk pelajar-pelajar di Indonesia. Nah, itu apply aja. Dia dibuka setiap bulan Februari dan Desember ya kalau nggak salah. Waktu itu mereka yang Februari. Jadi apply, tinggal unduh aja formnya, di formnya dan kumpulkan semua persyaratan-persyaratannya, terus tinggal dikasih aja langsung diselesaikan. Waktu itu belum nggak ada wawancara segala macam. Cuman yang penting itu adalah surat apa sih rekomendasi ya, surat rekomendasi itu sangat penting dan record selama perkuliahan juga sangat penting, nilainya, pelajarannya, rekomendasinya itu dari siapa yang merekomendasikan. Ya waktu itu mungkin keterimanya gara-gara itu. Ya. Ya, tadi disebutkan itu. Itu khusus buat orang Indonesia atau gimana? Yang sebenarnya banyak di seluruh di luar negeri juga ada. Iya, cuman untuk Indonesia namanya TET. Oke. Khusus untuk orang Indonesia. Ya, jadi terbuka untuk semua negara, tapi yang khusus Indonesia namanya TITO ya. Itu tinggal dicek di Google langsung ada. Cari aja TETO Scholarship atau MOA Scholarship, langsung keluar persyaratannya apa-apa aja, tinggal dilengkapi. Kalau udah, tinggal berdoa. Ya. Pas masa Eka itu banyak yang diterima. Banyak sekali, bahkan Eka juga waktu itu waiting list sebenarnya Eka waktu. Pasti. Iya. Jadi saking banyaknya yang diterima. Bukan saking banyaknya yang diterima. Saking banyaknya yang mengajukan. Jadi kan pemburu beasiswa ini banyak sekali ya. Mereka ini kadang mengajukan 3 beasiswa dalam satu kali. Dalam satu periode. Jadi waktu itu dia keterima TETO, tapi ternyata dia juga keterima di scholarship yang lain. Jadi dia ngedrop TETO, dia ambil scholarship yang lain. Jadi Eka jadi naik, jadi dapat TETO. Iya. Itu juga. Ya, setelah terbuka kesempatan, dilengkapi persyaratan, dicoba, ikhtiar, doa. Nah, kebetulan ada yang ngambil lain rezekinya Eka ya. Rezekinya ya. Iya. Tambah lagi berjodoh, tapi sayangnya bukan orang Mandarin ya. Orang Korea. Salah cuma di situ. Kalau tahu saya nikah sama orang Korea, mungkin waktu itu ngambil sastra Korea kali kan. Iya. Gampang dapat kerja di sini. Masalahnya bahasa Korea berkurang, jadi dapat kerja di sini kan jadi susah. Ntar apply PhD-nya Korea. Atau Korean culture. Mungkin. Insya Allah. Sekarang lagi fokus ngurus anak dulu. Iya. Jadinya nanti lecturer-nya nggak di Indonesia, tapi Korea. Ya. Karena dia juga sempat kerja, ngajar juga. Ngajar Mandarin Indonesia? Oh, bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia, tapi dengan perantara bahasa Inggris dan bahasa. Oke. Ngajar bahasa Indonesia untuk native Korea. Oke. Nah, balik lagi ke cerita Korea. Tadi kan ya sebelum Korea perspektif orang asing. Ya sekarang pun masih orang asing sih. Belum berpindah ke warga negaraan kan, Kak? Belum ada rencana. Ya, ini berarti nasionalismenya nggak diragukan nih. Insya Allah. Nah, ya. Jadi setelah Eka 2 tahun di sini bersuami kan
orang Korea, tentu perspektifnya bertambah. Jadi ini bisa disampaikan ke teman-teman nggak? Yang menarik dari Korea itu apa? Yang ini yang Eka dapat ya dari selama tinggal di sini. Itu tata kota, kebersihan, ke apa ya, kedisiplinan. Lalu lebih mengarah ke tentang kebiasaan kehidupan sehari-hari. Mereka lebih sukanya di sini. Misalnya seperti kebersihan, orang di sini pantang sekali buang sampah sembarangan, gitu kan? Atau mereka tidak suka vandalisme gitu, merusak fasilitas-fasilitas umum. Mereka supaya di situ. Jadi kota itu jadi kelihatan rapi, bersih. Gitu ya. Terus tadi apa lagi ya? Disiplin. Ya, disiplin. Misalnya peraturannya disuruh begini. Oh ya udah. Ada sih yang kadang yang kayak tidak mau mengikuti peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Tapi ya nggak banyak. Misalnya kayak tetangga saya nih, ini kurang disiplin tetangga saya, keluarin anjing suka hati gitu kan. Aduh, tapi biasanya yang nggak disiplin itu emang orang-orang tua yang memang apa masa bodoh itu dengan peraturan lain seperti. Tapi anak-anak mudanya rata-rata mentaati peraturan. Ya, dan ini sudah menjadi nilai di diri secara personal, keluarga, dan jadi tersistem ya, jadi karakter negaranya ya. Iya. Saya bisa lihat itu di suami saya. Iya. Orangnya. Ya. Oke kan, ini menarik sekali ceritanya ya. Dan ini terakhir yang mau disampaikan pesan ke penonton podcast ini, terutama ya anak-anak muda lah ya, yang bercita-cita sama, ingin merantau begitu kan, apalagi ke Korea ini. Iya. Jadi yang pertama itu dari untuk anak muda siapa saja dari kecil itu belajar bahasa baru. Ya, belajar bahasa baru, tidak S1 aja bahasa asing, misalnya bahasa Inggris khususnya. Kalau misalnya sudah bisa menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, insya Allah semua jalan, bukan semua jalan itu akan terbuka untuk tujuan merantau atau belajar ke negara lain. Lalu yang kedua, let it flow, but do your best of being grateful. maaf. Oke. Iya. Jadi Eka ngomong kayak gitu karena tadi kan dari cerita Eka itu Eka pindah-pindah kan ke tempat Taiwan, Banda Aceh, Jakarta, Taiwan, dan Korea gitu kan. Tapi Eka berusaha untuk mengikuti saja alur hidupnya seperti itu, tapi melakukan hal yang terbaik. Gitu. Dan tidak boleh tidak bersyukur, harus selalu bersyukur. Terus selanjutnya jangan mudah putus asa kalau misalnya beasiswa tidak dapat atau ada masalah lain dalam hidup, tetap move on. Mereka juga tipe orangnya kayak gitu soalnya. Banyak masalah misalnya kita datang masalah gitu kan. Dulu sempat stres gara-gara masalah ini, tapi harus tetap move on dan bersyukur sama keadaan. Kalau kayak gitu insya Allah lancar-lancar aja. Yang terakhir tadi kan mereka di awal bilang kalau kami ketemu sama suami online ya. Ini hanya untuk bagi teman-teman, jangan nanti setelah nonton video ini langsung ke online cari suami misalnya gitu kan. enggak juga. Tapi pesannya satu, kalau ketemu siapapun di online maupun di real life nyata, untuk hati-hati. Kita harus hati-hati ketemu orang asing gitu. Karena kan ada juga orang asing yang awalnya baik tapi lama-lama entah gitu. Takutnya begitu aja. Alhamdulillah kalau Eka ketemunya yang komitmen, disiplin.
makanya nikah. Ya. Dan pesan yang terakhir tadi, kalau mau konsul lebih lanjut nanti di kolom komentar ya, Kak? Iya. Iya, gitu. Iya. Tanya saja. Ya, by the way di UI udah ada sastra Korea? Udah. Waktu Eka masuk juga baru dibuka. Oh, baru dibuka. Oke. Nah, ya. Oke, ya, terima kasih banyak ya. Jadi sehat dan sukses terus. Kirim salam buat suami, keluarga di sini. Ya, kenapa saya nanya tadi di UI ada sastra Korea? Ya, mudah-mudahan bisa apply PhD-nya Korea di sini. Jadi nanti bisa reunian dengan temannya yang mau mengabdi di alma mater tadi. Mungkin. Saya juga nggak tahu nih ada rencana balik ke Takengon atau balik ke Indonesia apa nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu. Seperti cerita Eka tadi, takdir kita seperti apa, misteri hidup kita ke depannya bagaimana. Let it flow. Ya, yes, I see. Ya, baik Kak. Makasih banyak ya. Sukses sekali lagi. Ya. Terima kasih juga sudah diundang Bang Wisnu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman dan juga ya memberikan semacam peta jalan, termasuk tadi hati-hati kalau berkenalan. Lebih lanjut tentang share pengalaman nanti di kolom komentar ditanggapin, bisa langsung komunikasi sama Eka. Yes. Ya, mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah ya. Ya. Oke Kak, makasih banyak sekali lagi atas waktunya. Sudah berkenan berbagi pengalaman. Nah, insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.